Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Siang itu matahari menggantung tepat di atas ubun-ubun, mengirimkan hawa hangat yang perlahan membuat dedaunan padi di sekitar sawah Desa Melangi berkilauan seperti permukaan air. Setelah ngobrol santai dan tertawa-tawa di gubuk kecil tengah sawah, Edi, Sentot, dan Panjul memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Suwarno. Tujuannya satu, memperbaiki Vespa tua milik Panjul yang kini terduduk lemas di pinggir jalan kampung. Pak Suwarno bisa ngebengkel kan? Tanya Panjul sambil setengah mendorong, setengah menyeret Vespanya yang kelihatan sudah lebih banyak karat ketimbang catnya. Tenang, kalau cuman Vespa mogok, itu bukan masalah berat buat Pak Suwarno, kata Edi menyemangati. Mas Panjul kejam nih. Lah kok kejam, Tot? Vespa udah tua dipaksa jalan terus, ibarat kamu masih minta gendong kakek yang jalannya pakai tongkat. Ya nggak gitu, Tot. Ini motor sejarahnya panjang. Masih sayang banget aku. Harusnya udah saatnya, Mas. Saatnya apa? Dikebumikan. Wah, Ed, mulutnya Sentot suka nyelonong ya. Ini belum seberapa, Jul. Kalau udah licin lebih parah. Iya nih, Mas Pacol. Panjul, Tot. Kok bisa jadi Pacol namaku? Tuh kan, baru diomongin udah kepleset kan? Kudu sabar, Ed. Sabar tingkat 3 dewa, timpal Sentot sambil nyengir. Waduh, bocah satu ini ya, ngomongnya nyentil yang lagi rame di sosmed. Timpal Panjul sambil menutup mulutnya sendiri. Setibanya di rumah Pak Suwarno, suasana tampak sepi. Pintu depan terbuka separuh dan hanya terlihat Bu Warsi, istri Pak Suwarno, sedang merapikan peralatan dapur. Oh, Pak Suwarno belum pulang, Le. Masih di balai desa. Jelas Bu Warsi ramah. Edi pun menjelaskan bahwa mereka kesini untuk meminta bantuan memperbaiki Vespa mogok milik Panjul. Dengan senyum, Bu Warsi mempersilahkan mereka menunggu. Pak Suwarno nanti pasti senang bantuin. Sekarang duduk dulu di teras. Itu ada teh manis buat kalian. Ibu tinggal beresin warung sebentar ya. 3 sekawan baru itu pun duduk santai di teras rumah kayu sederhana yang teduh. Sambil menyesap teh manis yang masih mengepul, percakapan pun mengalir. Jul, itu Vespa tahun berapa sih? Tanya Edi sambil melirik ke arah motor tua yang bersandar malas di bawah pohon mangga. Wah, nggak tahu pastinya deh, Ed. Soalnya itu dapat dari saudara. Tapi hebat, Vespanya masih bisa jalan. Panjul membalas.
Justru Vespa itu terkenal sebagai motor antik, Tot. Usianya sudah tua, tapi masih oke. Wah, jadi teringat Mbah Temon sudah tua, tapi masih oke. Siapa itu Mbah Temon, Ed? Neneknya teman Kunjul. Emangnya masih oke, Tot? Masih. Kalau kamu mau, aku bisa comblangin sama Mbah Temon. Nanti tak mintain nomor teleponnya, biar bisa teleponan sebelum tidur. Yang bener aja, Tot. Masa pacaran sama nenek-nenek? Tapi masih Yahud loh. Giginya masih awet. Wih, awet muda berarti, Tot. Giginya masih utuh semua. Bukan, masih awet. Dari tahun lalu masih 2, nggak nambah-nambah. Itu karena dia udah tua, bukan bayi. Kalau bayi iya, giginya 2, tahun depan bisa nambah. Bikin emosi lama-lama. Baru juga kenal 2 jam, Jul. Obrolan ringan itu membuat siang yang terik berubah jadi lebih hangat dan akrab. Akrab apa-apaan? Narasi mengada-ada. Sesekali angin berhembus membawa aroma padi yang menguning dan suara ayam kampung dari belakang rumah. Di sela tawa dan canda, untuk sesaat mereka melupakan ketegangan yang semalam menyelimuti desa. Mereka bertiga masih duduk santai di teras rumah Pak Suwarno. Sisa teh dalam gelas tinggal setengah, tapi semangat mereka ngobrol seolah baru dimulai. Sentot duduk selonjoran, tangannya sibuk menggulung daun kering jadi mainan. Panjo mengipas-ngipas wajah pakai tutup gelas. Sementara Edi bersandar malas di tiang kayu sambil mengamati awan. Mas Pacol, biasanya motornya sehari mogok berapa kali? Kata Sentot tiba-tiba. Panjo mendelik. Udah manggilnya salah, nanya mogok berapa kali. Emangnya minum obat? Maksudnya kalau sering mogok, nanti kalau lanjut jalan bawa aja Pak Suwarno. Balas Sentot dengan polos, bikin Edi nyengir. Terus kemana-mana harus bawa Pak Suwarno gitu? Buat jaga-jaga, Mas. Kalau mogok ada yang benerin. Tapi nggak dibawa juga orangnya. Emangnya gantungan kunci, tinggal bawa aja. Ed, kalau yang begini bentukannya orang tua, udah tak ceburin sumur, Ed. Sentot menanggapi dengan cengar-cengir. Sumurnya juga nggak mau sama aku. Eyalah, sampai sumur aja lo nggak mau. Mereka tertawa lepas. Tapi setelah suara tawa mulai mereda, Edi memandang langit yang mulai berubah warna. Nian Jul, kata Edi agak serius. Kalau Vespa kamu udah bisa jalan, mendingan langsung cabut aja dari sini. Panjo mengerutkan kening. Loh, emang kenapa? Abis maghrib, desa ini berubah, Jul. Lanjut Edi sambil menatap jalanan sepi di depan rumah. Serius, ada yang aneh sama desa ini. Panjol nyengir menahan tawa. Walah, gaya banget ngomongnya, kayak trailer film horor. Sentot mengangkat jari telunjuknya. Shh, ini bukan film, Mas. Ini kenyataan. Semalam rumah ini dikepung pocong loh. Apa? Panjul langsung duduk tegak. Edi mengangguk. Pocong, Jul, banyak. Berdiri kayak barisan anak paskibra, tapi ya bentuknya pocong. Sentot menimpali. Dan mereka minta tolong. Panjul bengong. Pocong minta tolong? Iya, serius. Gak tahu mereka disuruh siapa. Tapi sejak kami masuk desa ini, gangguan makhluk halus semakin sering. Orang-orangan sawah muncul dan banyak warga yang jadi korban. Pocong-pocong gentayangan, kayak ada yang gak beres di sini. Sentot menambahkan dengan gaya pahlawan. Makanya aku dan Edi gak langsung pergi. Ini tugas mulia, kita harus bantu desa ini. Panjo manggut-manggut, matanya membulat seperti anak kecil dengar dongeng. Waduh, kok jadi merinding aku ya? Edi menepuk pundak Panjul. Makanya kalau motor kamu udah bisa jalan, angkat kaki sebelum matahari hilang. Gak semua desa cocok buat tempat ngopi sore-sore. Panjul menelan ludah lalu menatap Sentot. Tapi aku jadi penasaran. Sentot nyeletuk polos. Terlalu penasaran itu gak baik, Mas Pacol. Biar setan aja yang penasaran. Mereka pun kembali tertawa. Untuk sesaat, meski ada bayang-bayang gelap menyelimuti desa Melangi,
Canda tawa di teras rumah itu jadi pelipur kecil sebelum petang tiba. Pak Suwarno baru saja memarkir sepedanya di depan rumah saat Edi dan Sentot menyambut dari teras. "Pak Suwarno," seru Edi sambil berdiri. "Ada yang perlu bantuan, Pak." Pak Suwarno mendongak lalu tersenyum melihat 3 sosok yang duduk berteduh. "Loh, ramai bener ini. Ada apa?" "Itu, Pak," kata Sentot sambil menunjuk Panjul yang langsung berdiri dan nyengir lebar. "Dia bawa Vespa rusak dari rumah, minta diperbaiki." "Perasaan gak rusak dari rumah." Panjul salim dengan sopan. "Maaf ganggu ya, Pak. Vespanya tiba-tiba mati waktu di tengah jalan. Gak ada bengkel, Pak. Sampai ketemu Edi dan Sentot loyo ini." Pak Suwarno tertawa kecil. "Vespa itu memang kayak orang tua yang kembali jadi anak kecil. Butuh banyak perhatian." Ia menatap Vespa tua itu sebentar. "Ya sudah, nanti coba saya cek dulu. Tapi saya ganti baju dulu ya." Ia masuk rumah, lalu tak lama keluar lagi dengan kaos oblong dan sarung yang digulung sampai lutut, membawa tas kecil berisi alat-alat perkakas. Dengan tenang dia jongkok di depan Vespa dan mulai memeriksa bagian-bagian mesin. "Nah, ini kayaknya ini nih. Tapi masih bisa diakalin ini. Insya Allah saya bisa perbaiki." Sambil terus memperbaiki mesin, Pak Suwarno mulai bercerita. Tadi di balai desa, Pak Lurah akhirnya ambil keputusan penting. Soal Mbah Warto yang meninggal itu, warga sudah mulai tidak tenang. Soalnya bukan pertama kali ada yang meninggal mendadak seperti ini. Edi mencondongkan tubuhnya. "Terus gimana, Pak?" "Pak Lurah akan undang orang pintar dari luar desa. Namanya Pak Damar. Dulu dia pernah bantu warga desa tetangga waktu ada kasus pesugihan babi ngepet. Katanya orangnya halus, tapi ilmu batinnya kuat." Sentot mengangguk. "Bagus, Pak. Emang udah saatnya kita tahu ini semua terjadi karena apa." Pak Suwarno menghela nafas. "Masalahnya, ini bukan cuma soal hantu atau arwah. Orang-orangan sawah itu katanya bisa jalan sendiri, bisa muncul lalu hilang. Dan setiap kali muncul, gak lama kemudian pasti ada warga yang mati mendadak." Panjul yang mendengarkan sambil bersila di lantai ikut menimpali. "Itu maksudnya orang-orangan sawah biasa, Pak? Yang dari jerami itu?" "Iya, tapi yang ini beda, Mas," jawab Pak Suwarno sambil membersihkan tangannya. Matanya merah, kadang posisi tangannya berubah. Kemarin malam, satu warga sempat melihat dia berdiri di pinggir jalan. Pas didekati, hilang. "Wah, serem bener," kata Panjul dengan mata membesar. "Terus orang yang lihat itu gimana?" "Masih hidup, tapi besok paginya demam tinggi, ngigau. Katanya, tolong saya jangan diambil. Gitu terus, sekarang masih dirawat." Sentot bergidik. "Wah, ini mah bener-bener bukan main-main. Saya curiga ini ada unsur kiriman, bisa jadi pesugihan tumbal." Pak Suwarno mengangguk pelan. "Bisa jadi, Tot. Tapi dari siapa? Itu yang masih kita cari tahu. Pak Lurah mau mengadakan pengajian juga, sekalian bersih desa. Tapi kita butuh waktu." Panjul mengangguk-angguk sambil memainkan tutup gelas tehnya. "Berarti desa ini sekarang lagi kayak film horor ya? Serem tapi bikin penasaran." Edi menyela sambil menepuk pundaknya. "Makanya kalau Vespa udah nyala, mending kamu pulang, Jul. Jangan sampai kena masalah. Apalagi malam-malam di sini suasananya beda." "Beda gimana, Ed?" tanya Panjul penasaran. "Kalau maghrib lewat, udara di sini bikin merinding," ujar Edi pelan. "Kadang angin berhenti total, tapi suara-suara aneh mulai muncul. Dari tangis bayi sampai suara langkah orang jalan di depan rumah." Pak Suwarno menambahkan, "Dan kadang orang bisa lihat bayangan tinggi besar berdiri di tengah sawah, Mas. Dulu orang kira itu maling, tapi nggak pernah ada jejaknya. Dan setiap kali muncul, pasti ada warga yang sakit." Panjul diam sejenak, matanya menyipit. "Kalau gitu, kenapa saya nggak sekalian bantu aja cari tahu? Siapa tahu saya bisa bantu, atau minimal kasih sudut pandang lain."
Pak Suwarno menimpali. Wah, berani juga kamu mas. Tapi bagus, kita butuh orang kayak kamu. Tapi ingat, yang kita lawan ini bukan orang biasa, mungkin bukan manusia. Pak Suwarno tertawa pelan. Yang penting jangan sok jagoan. Kalau malam, mending jangan keluyuran dulu. Kalau mau bantu, ikut pas Pak Damar datang besok malam. Mesin Vespa tiba-tiba mengeluarkan bunyi dan menyala. Nah, udah bisa dinyalain, tapi jangan dibawa lari dulu ya, kata Pak Suwarno. Biar mesinnya anget dulu. Panjul bersorak. Wah, hidup lagi dia. Makasih Pak. Berarti kamu Vespa nggak jadi pensiun. Sentot nyeletuk. Penyiksaan makhluk tua berlanjut. Semua kembali tertawa. Suasana kembali cair. Meskipun bayang-bayang misteri masih menyelimuti desa Melangi. Menjelang maghrib, langit desa Melangi mulai menggelap perlahan. Bayang-bayang sawah melebur dalam semburat jingga yang tinggal sisa, seolah ikut menyimpan nafas menghadapi malam yang kembali datang. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Pak Suwarno menoleh pada Edi, Sentot dan Panjul. Ayo, kita ke musola dulu, maghribnya sudah dekat. Mereka pun berjalan menyusuri pematang, menyusul langkah Pak Suwarno yang mantap meski usianya tak muda lagi. Dari kejauhan terdengar suara riuh anak-anak pulang sekolah dan Bu Warsi bersama Siti dan Bayu yang baru saja sampai di rumah dari warung. Sentot sempat melambai pada mereka sebelum melanjutkan langkah ke musola kecil di pinggir desa. Begitu sampai di musola, suasana terasa sepi. Bangunan mungil berlantai semen dan beratap seng itu berdiri tenang di bawah pohon trembesi. Hanya ada satu orang tua yang tengah duduk di dekat pengeras suara. Dialah Mbah Parto, satu-satunya muazin dan sekaligus imam musola itu. Beliau segera berdiri, lalu mengumandangkan azan dengan suara serak namun penuh wibawa. Selesai azan, ia melipat sajadah, berdiri lalu membaca iqomah. Sholat maghrib pun dimulai. 5 orang berjamaah dalam sunyi yang hanya diiringi suara jangkrik dan nyanyian burung malam. Tidak ada warga lain yang datang, seolah ketakutan lebih besar dari kewajiban. Usai salam terakhir, mereka semua duduk sejenak, melanjutkan zikir dalam hati masing-masing. Setelah itu, Mbah Parto menoleh ke arah Pak Suwarno dan yang lainnya sambil tersenyum ramah. Gimana Warno? Kabarnya desa makin rame lagi soal itu ya? Pak Suwarno mengangguk pelan. Nggih Mbah, barusan dari balai desa, Pak Lurah memutuskan akan memanggil orang pintar. Soalnya sudah terlalu banyak yang jadi korban. Mbah Parto mengangguk bijak. Dari dulu tiap beberapa tahun memang gitu. Kadang bentuknya beda-beda. Kadang keranda, kadang hantu cekik, pernah juga pocong. Sekarang orang-orangan sawah. Sentot yang sedari tadi penasaran maju mendekat. Mbah, emang Mbah nggak takut? Kok masih berani pulang sendiri gitu? Mbah Parto malah terkekeh. Loh Le, Mbah ini sudah mengalami kayak gini puluhan kali. Udah biasa. Dari zaman dulu ada aja kejadian aneh di desa ini. Tapi ujung-ujungnya ya hilang sendiri. Ia berdiri menepuk bahu Sentot dengan lembut. Yang penting itu jangan ninggal ibadah. Kalaupun nanti jadi korban, ya semoga kita meninggal dalam keadaan iman. Itu yang lebih penting. Sentot sempat tercekat. Matanya mengikuti sosok tua itu berjalan tenang. Simbah tinggal di mana? Tanya Panjul sambil berdiri juga. Di ujung sana, dekat pohon jambu yang besar itu. Jawab Pak Suwarno menunjuk ke arah utara, di mana hanya ada gelap dan suara daun yang tersibak. Sentot memandang punggung Mbah Parto yang semakin menjauh. Di tengah sunyi malam yang baru mulai, bayangan sang muazin berjalan perlahan menembus gelap,
hanya ditemani senter dan kepercayaannya pada Tuhan. Edi berbisik lirih, "Saya jadi malu sendiri lihat keberanian orang tua sekelas Mbah Parto." Sentot mengangguk, "Iya, bener juga kata Mbah Parto, kita takut boleh, tapi jangan sampai lupa ibadah." Panjul menelan ludah, mencoba bersikap santai. "Nih anak giliran bener emang bener juga sih." Mereka bertiga tertawa kecil, tapi di balik tawa itu mereka tahu malam ini baru saja dimulai, dan siapa tahu apa yang akan datang kemudian. Selepas dari musola, malam telah turun sepenuhnya di Desa Melangi. Udara mulai dingin dengan hembusan angin yang membuat aroma rumput dan tanah lembab. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menandai batas antara terang dan gelap yang mulai memudar. Pak Suwarno mengajak para tamunya pulang ke rumahnya. "Ayo, kita makan malam dulu. Bu Warsi tadi udah bawain lauk dari warung," katanya sambil membuka pintu pagar rumah. Begitu masuk, aroma sedap langsung menyambut dari arah dapur. Di ruang makan sudah tertata masakan sederhana. Nasi hangat mengepul, sop iga dalam mangkok besar, sambal, kerupuk putih yang ditumpuk di atas piring seng, dan tempe goreng yang masih hangat. Siti dan Bayu pun sudah duduk rapi menunggu giliran. Wah, Masya Allah. Edi mengusap perutnya yang memang sudah bersuara dari tadi. Sentot langsung duduk dengan penuh semangat. "Wah, ini sajian hotel bintang 7, katanya dengan gaya sok serius. "Memangnya puyer kok bintang 7, Tot?" Panjul yang sejak tadi mengikuti dengan sopan, duduk sambil memperhatikan makanan dengan mata berbinar. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, dia langsung mengacungkan jempol. "Bu Warsi, ini rasanya kayak masakan warung makan. Sedap," serunya sambil mengunyah sambal dan tempe dengan ekspresi puas. Siti yang sedang menuangkan air minum nyeletuk polos. "Lah, ya emang dari warung makan, Mas. Kan ibu buka warung." Semua langsung tertawa. Panjul garuk-garuk kepala. "Oh iya ya, bener juga, pantesan." Bu Warsi tersenyum lebar dari dapur. "Wes, pokoknya makan sing wareg, nanti biar tidurnya pulas." Begitu selesai makan dan perut kenyang, Pak Suwarno mulai bersiap-siap. Ia mengganti baju dengan jaket tebal, mengenakan peci dan menggantungkan senter kecil di lehernya. "Saya berangkat ronda dulu ya," ujarnya pada istrinya. Namun Edi segera berdiri. "Pak, kami ikut ya, biar rame, sekalian ngobrol-ngobrol sama warga." "Iya Pak," sambung Sentot. "Siapa tahu malam ini kita ketemu orang-orangan sawah, bisa kita tangkep bareng-bareng." "Iya Pak, saya juga penasaran. Lagian gak enak sudah dikasih makan masa langsung tidur," ujar Panjul sambil menyandar ke dinding. Perutnya masih kenyang. Pak Suwarno tertawa kecil. "Wes, yaudah ayo." Mereka pun berjalan bersama menyusuri jalan desa menuju pos ronda yang letaknya dekat lapangan kecil. Di sana, beberapa warga sudah duduk santai di bawah lampu petromak, mengenakan jaket lusuh dan sarung. Suara kayu bakar memecah malam dengan aroma singkong panggang yang menggoda. "Wah, Pak Warno datang bawa pasukan," sapa salah satu warga sambil menepuk pundak Pak Suwarno. "Tambah rame malah enak," ujar warga lain sambil membolak-balik singkong di atas tungku kecil. Sentot langsung duduk dan mendekat ke api. "Kalau boleh usul, ronda malam jangan cuma jaga-jaga, tapi juga lomba cerdas cermat, yang kalah makan singkong." "Masa kalah kok malah enak?" Semua pun tertawa. Panjul ikut nimbrung, menggigit kerupuk sisa makan malam yang disimpan di saku jaketnya. "Itu sih maunya Sentot bin Markotot, supaya bisa makan terus." Gelak tawa meledak lagi. Malam itu terasa lebih ringan sejenak, seolah candaan mereka menahan gelap yang terus merayap dari arah sawah. Namun, di balik tawa dan nyala api, masing-masing dari mereka tahu hening malam Desa Melangi menyimpan sesuatu yang belum selesai.
Malam semakin dalam, dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Di pos ronda, api unggun menyala kecil, sesekali berderak karena kayu kering yang retak sendiri. Edi, Sentot, Panjul, dan beberapa warga lainnya masih bercengkrama. Tawa mereka mulai pelan, kalah oleh kantuk yang perlahan merayap. Hanya Pak Suwarno yang tetap sigap. Pandangan matanya sesekali menyapu ke arah jalan desa yang sunyi. "Sudah jam segini, ayo keliling sebentar," ajak Pak Suwarno seraya berdiri dan meraih senter dari gantungan kayunya. "Kita periksa rumah-rumah, siapa tahu ada maling yang memanfaatkan situasi." Beberapa warga ikut bangkit, mengangkat galah dan senter masing-masing. Sentot dan Panjul ikut berdiri meski dengan langkah malas. Namun sebelum mereka sempat melangkah, terdengar suara seperti hentakan berat yang berulang-ulang. Tanah bergetar ringan. Suara itu datang dari lapangan desa, persis di sisi pos ronda. "Apa itu?" tanya salah satu warga. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Semua terdiam. Hanya suara jangkrik terdengar samar, seolah ikut terdiam karena sesuatu yang jauh lebih besar datang dari dalam gelap. Pak Suwarno mengarahkan senter ke lapangan. Cahaya kuning pucat dari senter menembus gelap, lalu terhenti, menyorot ke arah sesuatu yang aneh. Perlahan, semua senter warga lainnya ikut mengarah ke titik yang sama. Lapangan yang kosong sebelumnya kini penuh. Puluhan orang-orangan sawah berdiri diam, berjajar rapi seperti pasukan dalam parade bisu. Tak bergerak, tidak bersuara. Tapi itu bukan orang-orangan sawah biasa. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Batang-batang kayu yang menjadi tulang rusuknya dibalut kain goni yang kusam dan sobek-sobek seperti daging yang lapuk. Beberapa memiliki wajah dari topeng tanah liat retak dengan coretan merah menyerupai mulut dan mata yang terlalu besar. Di antaranya ada yang kepalanya digantikan batok kelapa, menyeringai dengan gigi palsu yang tertancap sembarangan. Yang paling menyeramkan, sebagian dari mereka memakai pakaian lusuh milik manusia, baju lurik, sarung tua, bahkan jaket plastik yang sudah berubah warna. Tak sedikit dari mereka meneteskan air dari jerami basah yang masih menempel di bahu dan tangan, seperti baru saja naik dari dasar lumpur. "Astagfirullah," desis salah satu warga menggenggam senter dengan tangan gemetar. "Lah, itu kapan berdirinya?" Suara Edi tercekat. Tidak ada yang tahu. Lapangan itu kosong tadi. Baru 5 menit lalu mereka bercanda tepat di sampingnya. Diam semua, tapi ngerasa kayak mereka memperhatikan kita, gumam Surono, langkahnya mundur satu tapak. Memang benar, meski tak bergerak, posisi kepala orang-orangan sawah itu condong sedikit ke depan, seolah memandangi pos ronda. Diam-diam mengawasi, seperti menunggu aba-aba yang belum datang. Angin malam berhenti berhembus, nyanyian jangkrik pun lenyap. Desa Melangi menahan nafas. Pak Suwarno mencoba tetap tenang, tapi sorot matanya waspada. "Masuk pos lagi, pelan-pelan, jangan ada yang panik." Mereka semua perlahan mundur, langkah kaki sengaja tidak menimbulkan suara. Namun setiap langkah mereka menjauh, terasa semakin banyak mata-mata dari lapangan yang mengikuti. Tak terlihat, tapi terasa menusuk ke tengkuk, seperti pandangan kosong dari makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak hidup. Semua yang ada di pos ronda mundur dengan langkah pelan. Wajah-wajah mereka pucat, mata terfokus pada barisan orang-orangan sawah yang berdiri tak bergerak. Tapi di antara mereka hanya satu yang tetap berdiri di tempatnya. Panjul. Pemuda itu tegak, seperti terpaku oleh sesuatu yang tak membuatnya takut, tapi justru membuatnya ingin tahu lebih dalam. Matanya menyelusuri setiap detail di lapangan. Wajah-wajah seram dari batok kelapa, topeng tanah liat retak, kain goni compang-camping yang melambai tertiup angin malam. Tapi
satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada beberapa dari mereka yang tampak baru. Sentot yang tadi sudah berlindung di balik tiang pos ronda menyipitkan mata saat menyadari Panjul tak ikut mundur. "Lah, ini anak kok malah bengong di sana?" gumamnya. Tanpa pikir panjang, Sentot maju lagi, melangkah cepat hingga akhirnya berdiri di samping Panjul dengan dada membusung. Entah keberanian asli atau cuma ikut-ikutan. "Kalau ada apa-apa kan ramean lebih enak," katanya setengah membela diri sendiri. Edi dari pos hanya bisa mengelus jidat sambil menghembus nafas panjang. "Aduh, mulai lagi ini Sentot." Hening menyelimuti malam. "Tot, tunggu di sini," ujar Panjul tanpa menoleh. Suaranya rendah tapi mantap. "Aku mau coba dekati mereka." Sentot menoleh cepat. Lo, kamu serius? Gak salah alamat itu keberanianmu?" Panjul tak menjawab. Dia mulai melangkah maju. 1, 2, 3 tapak kecil, perlahan tapi mantap. Mulutnya komat kamit membaca ayat kursi, lalu Al-Falaq, dilanjut An-Nas. Cahaya senter dari pos mengikutinya, menerangi sosoknya yang sendirian di lapangan luas itu. Sentot berdiri di tempat, gelisah tapi enggan ditinggal. "Oke, biar Panjul men dulu yang turun tangan," gumamnya memasang gaya pahlawan kesiangan yang dibuat-buat, tapi dagunya bergetar sedikit. Langkah demi langkah Panjul mendekat. Kini dia sudah berada hanya beberapa meter dari barisan makhluk jerami itu. Dari dekat, mereka lebih menyeramkan. Mata yang dibuat dari arang gosong atau biji pinang itu tampak seperti memandang balik. Bahkan ada yang kainnya masih basah, meneteskan lumpur pekat ke tanah kering. Bau apek tercium, bercampur aroma amis bangkai. Tiba-tiba, salah satu orang-orangan sawah yang di depannya memakai caping dan jaket lusuh sedikit bergoyang. Hanya sedikit. Panjul lalu berhenti. Dia berdiri diam, menatap lurus ke depan. "Kalau kalian ini bukan makhluk biasa, aku cuma mau tahu kenapa kalian ada di sini." Namun tak ada jawaban, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang terlalu pekat untuk disebut biasa. Dari balik pos, Edi menggenggam senternya erat-erat, sementara Pak Suwarno dan warga lain juga ikut menahan nafas. Sentot yang berdiri sendiri kini mulai merinding. "Sebagai anggota baru Sentot Men, kuakui kamu cukup berani Panjul Men." Tapi Panjul tetap tak bergerak. Ia menunggu. Panjul berdiri kaku, namun matanya tak berhenti menelisik. Cahaya dari senter pos ronda tak cukup menembus semuanya. Tapi ada yang lain. Di balik jejeran orang-orangan sawah yang terpapar cahaya bulan, ia melihatnya. Samar, hitam, seperti kabut yang menggumpal membentuk tubuh. Beberapa sosok berdiri diam, tapi sorot mata mereka merah membara, tak seperti mata manusia. Dan bukan pula pantulan dari cahaya. Mata itu hidup, menyala, mengawasi. Mulut Panjul berbisik lirih. "Kalian pelakunya." Dia sadar sosok-sosok orang-orangan sawah itu hanyalah pengalih perhatian, panggung kosong untuk menutupi pemain utama di belakang layar. Sosok-sosok hitam itulah dalangnya. Dan mereka bukan sekedar makhluk. Mereka adalah Koloseno, sosok-sosok suruhan dari dukun pemanggil, pembawa kehendak dari balik tirai dunia nyata. Warga di pos ronda masih mematung, sementara Sentot sudah mulai merogoh sakunya, bersiap berjaga-jaga kalau perlu kabur. Tapi Panjul, ia justru melangkah maju. Dengan mantap, dia membaca lantunan ayat-ayat pelindung dan mantra-mantra yang entah dari mana dia hafal. Doanya bukan sekedar lafal, tapi seperti gelombang energi yang menggetarkan udara di sekitarnya. Setiap langkah Panjul terasa membakar rerumputan kering. Tiba-tiba dia mengepalkan tangan, dan dari kepalan tangan itu api muncul. Nyala merah oranye membungkus tangannya, melambai-lambai seperti lidah naga, menyala garang di tengah malam.
Uap panas mengepul dari kulitnya, tapi Panjol tak merasa terbakar, justru semakin kuat. "Dengan izin Yang Maha Kuasa, aku bakar kalian untuk kembali ke neraka!" serunya dengan mata menyala penuh tekad. Dengan teriakan pendek, Panjol menerjang. Tubuhnya melewati deretan orang-orangan sawah yang berdiri diam, dan mendadak satu persatu orang-orangan sawah yang dilewatinya terbakar hebat. Jerami-jerami menyala seperti kembang api. Kobaran api menguasai lapangan, menciptakan lautan nyala di tengah malam. Cahaya dari api itu memperjelas semuanya dengan jelas. Mereka muncul, makhluk-makhluk koloseno. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuh mereka seperti asap padat, tak punya wajah kecuali mata merahnya. Sebagian berwujud biasa, sebagian lagi menjulurkan tangan panjang seperti akar tua yang menjalar. Namun saat kobaran api membesar, mereka mundur perlahan, mengecil oleh cahaya terang. Mereka bukan makhluk yang suka sorotan. Mereka hidup dari bayang-bayang dan ketakutan manusia. Tapi Panjol tidak berhenti. Dia hantamkan tinjunya yang menyala ke arah salah satu koloseno. Asap hitam itu berhamburan seperti debu yang disedot angin badai, melolong seperti suara ditiup melalui bambu panjang. Panjol mundur sebentar, matanya awas. Tapi para makhluk itu tampak mulai gentar. Mereka tidak menyerang, mereka hanya berdiri mengawasi. Dan perlahan mereka lenyap satu demi satu, kembali ke kegelapan, masuk ke dalam tanah atau entah kemana. Lapangan sunyi kembali, kecuali sisa api yang masih berkobar di beberapa titik, menari-nari di malam yang muram. Udara terasa panas, bercampur aroma jerami terbakar dan abu yang beterbangan. Sentot dari kejauhan menganga mulutnya. "Wah, wah, wah, wah. Ini bocah siapa sih sebenarnya? Panjolman beneran ini? Bagus. Aku bangga kepadamu." Edi berdiri di sampingnya dengan wajah bingung. "Todd, itu ilmu dari mana? Dia bawa api dari tangan." "Nggak tahu, Ed. Tapi yang pasti ini pertama kalinya aku lihat tukang Vespa bisa jadi tukang pukul." Panjol berdiri di tengah lapangan yang hangus. Tangannya masih berasap, matanya menatap jauh ke arah hutan. Di sisi lain, jauh dari desa Melangi, di sebuah hutan lebat di kaki pegunungan, tanah bergetar, daun-daun beterbangan, ranting-ranting patah dilindas tubuh melata secepat kilat. "Jay, lari Jay, mereka masih ngikutin!" teriak Gunawan dengan suara melengking. Lidahnya menjulur panjang sambil meliuk zigzag di antara akar pohon. Di belakang mereka, sekawanan anjing hutan berlari dengan buas. Gigi mereka mencuat tajam dari moncong berlendir. Mata merah menyala seperti api amarah. Tanah tergores cakaran mereka, meninggalkan jejak kejaran seperti perang suku. Jay, sang ular putih yang lebih kalem dan bijak, tetap fokus merayap cepat meski nafasnya terengah-engah. "Jay, kita nggak bisa terus begini. Mereka cepat banget." "Ya salah siapa? Ambil daging orang tanpa minta?" teriak Jay sambil membelokkan tubuhnya ke arah batang pohon besar dan menyelinap lewat kolongnya. Gunawan yang di belakang malah sempat-sempatnya menoleh ke arah kawanan anjing dan menyumpah, "Hei, emang kalian doang yang boleh makan daging? Aku juga doyan tahu. Aku mau barbekyuan." Anjing-anjing itu menggonggong serempak, membuat Jay hampir tergelincir karena kaget. "Gun, gak usah teriak. Makin kamu teriak, mereka makin marah dan makin nambah niat ngejar." Gunawan masih sempat-sempatnya mengomel. "Aku kira mereka jinak, lembut, damai, suka peluk-peluk, tapi ternyata mereka barbar." "Ya iyalah, itu kawanan serigala. Kamu nyolong daging di tengah-tengah mereka makan, ya pasti mereka ngamuk, Gun." Jay menukas. Gunawan melompat ke atas batu besar, berusaha melihat jalur keluar dari hutan. Namun seketika terdengar suara dari arah belakang. "Gawat, yang paling gede muncul." Seekor anjing hutan besar sebesar kambing dewasa muncul dari balik semak. Bulu lebatnya berlumuran darah, taringnya melengkung ke bawah seperti sabit. Nafasnya berat dan berbau busuk. Gunawan menatapnya sekilas,
lalu berteriak, "Jay, maafin aku. Lebih baik kita jadi ular beneran aja sekarang." "Emang kita apa kalau bukan ular beneran?" Mereka kembali meliuk melata, menembus belukar dan melompati akar-akar. Hingga akhirnya Jay melihat sebuah celah gua kecil di antara bebatuan. "Sini cepat, masuk sini." Dengan nafas tinggal separuh, mereka berdua menyelinap masuk ke dalam celah batu yang sempit. Gunawan nyaris tersangkut karena bagian perutnya lebih lebar. "Kita harus diet abis ini." Di luar, anjing-anjing itu menggonggong-gonggong, menggaruk-garuk mulut gua, tapi celahnya terlalu kecil bagi mereka. Gunawan tergeletak kelelahan di lantai gua, lidahnya menjulur-julur. "Jay, kayaknya aku kapok makan daging sembarangan." Jay menggeleng pelan. "Bukan perkara dagingnya, Gun, tapi kamu salah tempat cari makan. Kupikir serigala itu temannya Mbak Sri yang baik hati, yang suka kasih kita makan kemarin, Jay. Yang rambutnya panjang? Iya, yang pantatnya besar. Yang hidungnya mancung? Iya, yang pantatnya besar. Yang pakai kacamata, Gun? Iya, yang pantatnya besar. Kamu cuma ngamatin pantatnya ya, Gun? Soalnya aku di belakang gak bisa lihat apa-apa selain pantatnya." "Ya jelas, orang mata kamu tempeli 5 cm dari pantatnya, Gun." Hehehe. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Sentot dan Edi kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Seperti apa mereka menangani kasus orang-orangan sawah yang meneror desa Melangi. Kali ini mendapatkan bantuan dari pemuda yang bernama Panjul. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya pada episode selanjutnya? Aktifkan notifikasinya ya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.
antara ilangan tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku meraba berdarah mati dan meriah.